أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bicara English, al-lughah Arabiyah atau lughah al-Jawa alias Jawa, Sekroto, Suproto, Tugimin atau Alcinis. Oke, siap. Semua kita cover. Kalau bahasa Inggris itu mudah. Contoh, bahasa Inggris setiap yang I bacanya apa? Shun. Shun. Contoh, transmigrasi, transmigration, imigrasi, immigration, trasi, abang kaci, abang kacun. Kalau yang as, dia tetap I bacanya. Contoh, kualitas, quality, universitas, university, kertas. Inilah bahasa Inggris yang mantap. Jadi kita campur-campur adukan. Yang pertama sekali, marilah segenap puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang awal dan Allah yang akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan juga tidak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, dan Allah menyayangi setiap hambanya yang taat dan yang takwa mulai di dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang wujud langit dan sikom dunia, yang wujud jin kadungan insan, yang wujud Adam dengan Siti Hawa, yang wujud langit kadungan bumo, yang wujud ketanyo serta tuna, yang wujud lako kadungan bino kungon ketanyo hudik dalam dunia. Wujud yang ladung hansip saboh na teman bak ketamah dua, bak pikir kungon di dalam dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit yang sangat manyang bulun dengan bintang selempang gihana. Cahaya bulun ka dengan bintang lempah tatrang kena ulunya. Ada tegedi lako tu warna hitam, kadu terpandang malam juga. Ada tegedi perumoh warna coklat, jibedah kilat lagi pan sudra. Pulau na boh pisang, pulau na pada boh pisang kelat, nyala udara sang ada tayo dua. Dan pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan gunung yang sangat manyang gelantau lapang berdetak punya. Jadi biasanya lun ceramah daun. Karena kalau duduk seperti ini sangat malu dengan gurai-gurai. Baru 17 tahun masa haid tadi orang.
Pasti dong lah. Ya. Ini belahan jiwa. Ini sulit diperdapatkan. Tapi tidak ada rayuan. Langsung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ibu benar dengan yang namanya Sri Karmila? Ini langsung ke the point. Apa maksudnya? Rencananya aku ingin meminangmu dengan bismillah. Apa jawabannya? Siap. Kalau siap besok bungkus. Makanya kemana-mana saya bawa. Jelek-jelek seperti ini sudah laku. Dan lakunya laris. Tapi insya Allah tidak mau menduakan. Ternyata beliau malu-malu kucing. Besok pulang kampung ya. Malam ini malam yang terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra kala berjumpa. Makanya nanti insya Allah sebulan tak akan terasa. Langsung lebaran pertama, lebaran kedua balik ke Dayak ya. Habis haji, astagfirullah ya. Karena biasanya kita senang pulang. Hidup di dunia adalah perantau. Saya perantau, ini perantau, ini perantau, ini perantau. Perantau biasanya senang kalau pulang. Misalnya ini, hari ini pelajaran hafalan bait 100, tapi ustadznya sakit. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Dan dibolehkan pulang. Alhamdulillah. Ternyata esok hari kata guru, hari ini kita tidak belajar dan santriwan dan santriwati dibolehkan pulang. Apa jawabannya? Esok harinya datang malaikat maut. Kamu adalah perantau. Perantau pulang. Maka hari ini aku cabut nyawamu. Senang atau tidak? Pulang atau tidak? Tidak pulang karena belum kah. Rupanya ini teringat kawin Pak Ustaz. Makanya kalau teringat kawin, alasan keluar dari Dayak, bilang sama Ustaz, Pak Ustaz, apa? Kawin. Biasanya kalau perempuan, kalau minta kawin, pasti diizinin. Karena kalau tidak diizinin, nanti takutnya kawin sendiri. Akhirnya hamil duluan. Ini adalah perempuan-perempuan soleha. Ini adalah laki-laki soleha. Kalau kata Ustaz Jeffrey bagaimana? Coba, bidadari surga. Gimana baiknya? Gimana? Karena kami sering nyanyi berdua. Semua berdua, makan berdua, nyanyi berdua, pergi berdua, tidur.
Selanjutnya salah beriring salam. Marilah sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola hidup manusia, yang telah merubah paradigma manusia, yang telah merubah cara berpikir manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Inilah yang kita rasakan ini akibat ada perjuangan baginda Rasul. 13 tahun beliau di Mekah merubah bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, merubah bangsa yang bercerai-berai menjadi bangsa yang bersatu, merubah bangsa yang menyembah berhala menjadi bangsa yang menyembah Allah. Rasulullah memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebelum Rasulullah, perempuan murah. Sebelum Rasulullah, perempuan murah. Sebelum Rasulullah, perempuan 30.000 dapat perempuan, dapat odol, dapat baju dalam lagi. Dulu sebelum Rasulullah. Tetapi setelah hadirnya baginda Rasul, beliau mengangkat derajat kaum perempuan. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Maka perempuan baiknya negara, baiknya bangsa karena baiknya perempuan. Maka perempuan harus paham dan harus tahu apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa dikerjakan. Contoh olahraga. Laki-laki main volley enggak? Pakai semis. Laki-laki main volley mantap. Perempuan main volley mantul. Apalagi volley pantai. Kalau volley pantai, bajunya kecil-kecil bajunya. Celananya kecil celananya. Yang nonton laki-laki. Makanya perempuan juga harus memilih mana olahraga yang pantas buatnya. Laki-laki angkat besi, fitness, cocok. Perempuan angkat besi, berotot. Kalau perempuan berotot, alamat kami laki-laki innalillahi wa inna ilaihi. Duit. Maaf Henny, abang lagi tak punya uang. Kami laki-laki dekat dengan kematian. Makanya perempuan cari olahraga yang wajar. Apa olahraga terbaik perempuan? Tidur. Biasanya suka makanya saya lihat, saya teringat waktu saya di pesantren, paling susah adalah antrian ke WC. Itu paling susah. Pagi-pagi bakah kecur. Rupanya yang di dalam tertidur pulas. Rupanya malam tidak tidur karena hafal al-awamilu fi nahwi mi'atun. Tapi baik di WC dapat pahala. Ya kan? Orang yang tidak paham di masjid tidak mendapatkan pahala, terkadang mendapatkan dosa. Tapi orang yang paham di WC dapat pahala. Salah satunya di WC sunnah tutup kepala. Sebelum tutup kepala apa sunnah? Masuk dengan kaki kanan. Oke. Itu tandanya aktif. Pakai kaki. Baca doa Allahumma barik lana fi. Oh dia balik. Itu doa
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mantap. Di dalam pakai penutup kepala. Laki-laki ada sorban, bawa sorban. Ada kain sarung, bawa kain sarung. Tak ada kain sarung, ambillah apa yang ada. Ada ini apa namanya, gayung, taruh ke kepala. Sunnah mendapatkan nilai pahala. Perempuan demikian juga. Tidak ada kain sarung, tidak ada gayung, tidak ada kain, pakai daster. Pagi-pagi karena muka semua dapat pahala. Bahkan di akhirat nanti ada orang masuk surga karena banyak masuk WC. Diperiksa oleh malaikat. Muhammad Daud WC. Ada Daud? Jam 10 WC, 11 WC, jam 12 WC, 13 meninggal. Masuk surga karena sering masuk WC. Karena berilmu. Maka para adik-adikku sekalian yang mulia, yaitu kepada pimpinan dayah tercinta ini, yaitu Syamsud Duha, matahari duha itu sangat baik. Olahraga mantap, jalan kecil-kecil mantap, lari pagi mantap, tidur tidak mantap. Maka inilah calon-calon generasi bangsa. Inilah calon-calon istri Pak Imam dan Pak Masjid Deta. Paling kurang dapat menjadi istri Tengku Imam itu mantap daripada istri tukang sabu-sabu. Digantung pertama ya, lihat abang gantung, setelah nikah digantung kewas. Makanya pilih orang seperti ini. Nah, ini orangnya gantung-gantung. Ini sebahagiannya cantik-cantik. Sebahagiannya cantik-cantik, sebahagiannya manis-manis. Dan yang termulia kepada Bule Tungku Syekh, inilah pertemuan pertama kami. Pandangan pertama Allah kita. Itu lagu Arafik sudah tahun 70-an. Kita belum lahir. Tapi jodohnya kakaknya itu nyonya kita dalam teh kata bohong. Terus tetes yang lalu ini apa pakai itu namanya Instagram. Dan yang paling bahaya ini kalau pulang nanti berhenti di Gunung Salak yang daerah Takengon. Saya baru kemarin dari Takengon lewat Butung menuju Nagan Raya Dakwah Islamiyah. Ternyata gunungnya tinggi, tapi apa kata orang di sampingku? Setingginya gunung ini bang, tak setinggi harapan cintaku padamu. Katanya Gunung Salak, sampai Gunung Salak yang ada pohon sawit. Datang ke laut. Laut itu adalah ciptaan Allah. Laut itu adalah ayat yang tercipta oleh Allah. Datang ke laut, ambil HP, tolong sebentar. Semua kena. Naikkan, upload ke Facebook, upload ke Instagram. Namanya Putri Ningsih Wulan Sari Merpati. Rupanya nama aslinya Nurhoiti. Di bawahnya bekerja di PT Mencari Teman, Mencari Cinta Sejati. Mengharapkan seorang suami yang soleh di Facebook. Umum. Pandai bapak sebutnya, Pak yang sah, yang soleh. Ini yang sah, yang solehah.
setiap keindahan. Selanjutnya, berhenti lagu belanja. Anak dalam saat yo mereka cukup sentuh kakak. Sabi pa'ala malam ini kita tidak pa'ala. Bapak tunggu je. Yang mulia dan terhormat para guru-guru yang sudah berkorban, mengorbankan jiwanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya demi mendidik kita semua. Maka jangan pernah kalian sakitkan hati mereka. Sayangi pada guru-guru, karena mereka lah yang mencabut kebodohan, yang mengangkat kejahilan daripada hati kita. Sayang sama guru atau tidak? Beradab sama guru atau tidak? Kalau beradab sama guru, jalan di depan guru begini, maaf Pak Ustaz. Tapi banyak sekarang, Ustaz, lo di mana selama ini? Ya, itu tidak boleh. Itu namanya murid yang seperti kerbau. Ada guru. Maka sayangilah guru-guru kita. Selanjutnya yang termulia dan terhormat, yang saya cintai, para adik-adik saya sekalian yang menimba ilmu di tempat yang sangat mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan suatu saat menjadi para pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi orang-orang yang sukses. Perempuan juga menjadi perempuan-perempuan yang sukses, menjadi sebab majunya sebuah bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Esok hari insyaallah kita akan pulang kampung. Ke kampung halaman. Kalau pulang kampung halaman harus paham. Kalau orang di desa bertanya, Pak Ustaz, jangan panggil-panggil Ustaz. Saya baru 1 tahun di daerah. Jangan jawab demikian. Kalau dipanggil Pak Ustaz, iya, ada apa? Ada berapa yang wajib berpuasa? Syarat wajib puasa. Jawab yang pertama adalah Islam. Kafir tidak wajib puasa. Ronaldo tidak wajib puasa. Messi tidak wajib puasa. Stephen William tidak wajib puasa. Shah Rukh Khan ngahum karena belum pernah jumpa. Biasanya kalau Shah Rukh Khan kita teringat dengan Dekha tujhe jaina sanam Pyar hota hai divana sanam Apya hati kaha jaye man Teri baatein humko mar jaye man. You maher, you myself. Lebih min main. Intinya, kalau pulang kampung, kalau ditanya apa wajib puasa, jawab yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Sampai umur. Kapan sampai umur? Perempuan sudah datang tamu. Bukan datang suami, datang tamu. Kalau tidak datang tamu, bermimpi. Mimpi apa? Mimpi ketabrak mobil. Kalau halangan tidak ada, mimpi tidak ada, tunggu umur 15 tahun. Kalau ada di rumah ayah umur 50 tahun tidak berpuasa, mungkin belum balik. Doakan sama Allah, ya Allah, itu adalah ayahku ya Allah. Beliau tidak berpuasa ya Allah. Beliau kayak lembu ya Allah. Doakan semuanya. Yang
Ya Allah, ampuni segala dosaku ya Allah. Aku pernah diri bonding ya Allah. Aku diri bonding kemarin ya Allah, semuanya rontok, akhirnya aku botak ya Allah. Ya Allah, aku pernah jalan-jalan sama Abang Sulaiman ya Allah. Aku sering minta pulsa sama dia ya Allah, akhirnya pulsa aku diminta ya Allah. Doakan, Abi doakan buat orang tua ya Allah. Ibuku ya Allah, yang telah berkorban melahirkanku ya Allah, sampai perutnya dibelah ya Allah. Aku tidak pernah membelahkan perutku ya Allah. Begitulah pengorbanannya. Ampuni ya Allah dosanya ya Allah, dan doa ya Allah, kumpul dosa ya dong ya Allah. Ya dong ngobrol kayu sampai tanpa maklum ya Allah. Pakai rồi mak dong cầm gayang rồi hantu kocek rồi. Ampun ya Allah ya dong ya Allah. Ayahku ya Allah, waktu mencari nafkah waktu hangat itu kolor ya Allah. Perjuangan belum kawinnya, doa dong yang harus kawin ya Allah. Ampun dosa mak Tuhan dong ya Allah. Tapi mak Tuhan golongnya ya Allah, baru calon. Insya Allah habis baca doa karena ya Allah. Dan mak Tuhannya kok akan kata itu balong lalu mu ya Allah. Biu keadaan pahute ya Allah. Biu pahute ya Allah. Olehnya ya Allah kabeh ampun mak Tuhan do, ampun ya Allah ya Tuhan do. Itu luar biasa akhlaknya ya Allah. Awak dong kumito mentang do ya Allah bapak tahu do. Balang kodok lagi bakje nanti di dia. Segera buku lagi nyongkot akayah Tuhan ya Allah. Nyongkotnya kawin jamur buat menangi. Ya doa. Karena dalam bulan Ramadan insyaallah Allah akan menerima segala doa-doa kita. Kunci kesuksesan yang pertama adalah kita harus menghargai guru. Makanya ada ciuman. Pernah dengar ciuman? Ciuman ada 5 macam. Pertama, ciuman rahmat itu terjadi pada anak kita. Sudah punya anak? Masih belum dapat ciuman rahmat. Beda jombanglah, murah kadis ya. Yang pertama, menyenangi cium, ambil anaknya, anakku. Ini ciuman rahmat. Kedua, itu terjadi pada orang tua. Maka cium orang tua. Di mana kita cium orang tua? Baru, banyak baru. Cium di dahi. Madur. Sini. Cok, jaro mak. Mak. Doa mak juga lu. Jangan cium tangan mama waktu minta duit. Ada tengok-tengok harus beda anak pesantren dengan anak sekolah umum. Anak sekolah umum kalau pulang mau buka pintu burung mau buka kan tingkat madro jaga mama kok jaga sampai. Tapi kalau anak Syamsul Duha mak buka pintu, buka mak sabar baik mak, cepat-cepat ada hantu. Dosa buka. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam.
ciuman mulia. Ketiga, ciuman penghormatan itu terjadi pada pemimpin. Nah, itu kecil, Pak kecil, teman kecil bilang jauh sih kuat. Yang tidak cium jarang kecil, beda mana saja yang boleh pin. Pak kecil, kenapa yang ngobrol Pak kecil, pengen Pak kecil. Yang keempat, ciuman ibadah. Di mana terjadi ciuman ibadah? Mencium batu hijir aswad. Mencium hajar aswad. Sudah pernah mencium hajar aswad? Sudah pernah mencium? Kalau belum, sudah ada suami? Sudah ada istri? Yang sudah punya istri atau yang sudah punya suami, kalau belum sempat ke Makkah, belum pernah mencium batu hajar aswad. Hajar aswad dasar hajar afiat, batu putih. Karena sering dicium oleh orang berdosa, maka berubahlah menjadi hitam. Kalau tidak pernah mencium dan belum sempat pergi menciumnya, ciumlah suaminya. Sama pahalanya seperti batu hijir aswad. Saya pulang seorang suami kan, pulang suami, warna suami kita hitam. Colek kawan, aswadku pulang aswad, ambil aswad, seperti mencium batu hijir hajar aswad. Dan yang kelima adalah ciuman syahwat. Di mana terjadi? Pada wanita. Maka wanita adalah racun dunia. Kalau laki-laki kena racun wanita, game over. Hilang masa depannya, hilang cita-citanya karena gila terhadap perempuan. Maka katakan kepada mereka, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang tak. Jangan terpedaya, terpesona. Pulang ke kampung. Kalau diperintahkan menjadi imam, mau atau tidak? Jangan biarkan menasah diambil oleh orang yang tua rendah. Umurnya sudah 95 tahun, cuma menunggu sakaratul maut. Azannya 90 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan, yang qamat, Allahu Akbar, 80 tahun. Jamaah di belakang, salam minallahi wa ni'mah. Jangan biarkan, katakan, saya siap menjadi Bilal. Fadlan minallahi wa ni'mah. Di belakang, wa maghfiratan wa rahmah. Dari fadlan minallahi wa ni'mah. Di belakang, wa maghfiratan. Jangan biarkan, jangan kuat. Tapi harus ada tip. Kalau disuruh baca doa, jangan tolak kalau bisa. Tapi hanya baca itu dibaca. Contoh doa kami ini. Apabila perlu bawa kertas, tapi jangan letakkan di bawah kipas angin. Nanti kertasnya terbang, orangnya lain. Bacaan salam gini. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Lupa wal farah. Walil farah, jangan difarak-farak, hilangkan suaranya. Bitadin, fadilin,
Orang di belakang kalau tidak ngaji tidak paham. Tapi di ujung nanti doakan lagi, ya Allah, tadi ya Allah, supaya tidak malu, akhirnya aku tipu mereka ya Allah dengan obat betadine ya. Dan kalau tidak paham ayat yang panjang, imam hafid, kita di belakang tidak paham, jangan berdiri di belakang imam. Kalau imam salah, kita yang menjadi korban. Ada pernah saya kuliah ayyuhal kafirun, yang di belakang imam pakai sorban, saya pikir ulama dari Arab, rupanya dia berdiri di belakang imam. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma a'badtum. Kahna bihabi ini kau hanya betul. Amde kau betul. Lakum dinukum waliyadin. Karena dia tidak paham akhirnya. Oi, salah. Oh, dumit. Dulu semayang. Maka kalau kira-kira imamnya hafid 30 juz, jangan berdiri di belakang imam. Jangan nanti menjadi orang yang berbahaya karena korban-korban mereka. Jadi paling ujung ini dan sago. Paling sago. Kecuali Pak Khauri, jangan beragam kena jajah Pak Khauri. Yang Pak Khauri ikut hidang tu, manuk panggang, ayam goreng, tempe tahu lewat, karena ada ayam panggang itu boleh. Maka di dalam Ramadan harus menjadi pelajaran terbaik. Yang pertama adalah sabar dalam segala hal. Di dalam menuntut ilmu sabar, dalam kehidupan pribadi sabar, ujian diberikan Allah sabar, sebagaimana kita sabar di dalam berpuasa. Di dalam berpuasa kita sabar. Mana sabar? Tidak makan. Kapan kita makan? Saat waktu mau berbuka puasa. Yang baru ibu masih baru kita minum air. Contohnya begini misalnya, ini contoh ya, contoh. Orang yang berpuasa airnya sudah ada di depan. Gimana? Kasih cucu belum, tunggu. Ibu itu sambo. Sumit belata. Ide mau dah fikir kenapa kan? Yang dah puasa kaji buka. Dia jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Sehingga gotong royong ini dalam perut. Nah, makanya sabar. Nah, Bapak Jilun kamu di meja ini yang penting. Sabar. Belajar sabar. Kalau tidak paham, tanyakan kepada gurumu. Pernah bertanya? Coba ditanya. Panggu. Yang culang negatifnya, culang itu haramu kau culang. Kebukti lang ulang. Menang yang boleh depan sih belum. Pak Ustaz, yang ini apa namanya? Ditanya, yang mana? Fa'ala ya'ilu fa'lan. Yang itu tasrif namanya. Yang ada yang ditanya, Pak Guru, yang ini apa namanya? Kejauh oleh guru. Yang mana? Fa'ala fa'alu. Oh, yang ini fi'il madhi namanya. Pak Guru, dia tadi kata penjawab. Yang ini apa namanya? Yang mana? Dul mimiso. Kejawab oleh guru. Oh, yang itu bakso bakar namanya. Sekarang aku sudah tahu. Berikan pelajaran nahu bugar dengan gure. Sebab gure dah tawa palabang, mau pecok dia gure. Kecukai non. Tunggu mana orang kah? Tunggu yang dia semua dulu.
Cooking baby, mana-mana. Ya, tidak boleh, dosa. Bila gurumu tidak baik terhadapmu, marah kepadamu, sekalipun engkau beribadah kepada Allah sampai naik ke langit, Allah tidak akan menerimanya. Lon, waktu di Dayak cukup sulit karena saya sering tengut balik. Tapi kalau tengut asal tunggu laju. Makanya saya salah satu santri yang paling sering dipukul. Bahkan ada kawan saya satu lagi namanya Ismail, dipanggil Maed. Dia lebih parah lagi. Pernah satu malam diambil rotan oleh guru karena dulu boleh pukul. Sampai itu dari dapur. Anak budak-budak tunggu Ismail gedung. Ternyata baunya tetap menyebar. Dulu tanya oleh Pak Ustaz, Ismail sudah waktunya untuk ambil wudu. Maaf Pak Ustaz. Maaf, jauh tu hancur. Kamu dah haju baca wudu hancur. Meramah. Kamu dah haju perlu paling perlu ibadah berurut juga leh Tapi ada marah sama gurunya? Tidak. Karena dimanapun yang kena rotan guru, disitulah tidak akan pernah dibakar oleh api neraka. Maka pulang kampung, banyak-banyak bersalawat. Bersalawat boleh pakai irama? Boleh. Baca Al-Quran boleh pakai irama? Tapi baca Al-Quran dia pakai memang harus irama Al-Quran. Bayati, Nawan, Sabah, Jawabul Jawab, Hijaz, Jiharkah dan lain seterusnya. Baca Al-Quran tidak boleh pakai irama-irama lainnya. Misalnya baca Al-Quran tidak boleh pakai irama lagu Inggris. Den fa sarmon anu kameng karhut lamon. Datang anak Syamsul Duha jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia teringat sama irama lagu Den fa sarmon tadi. Tabat yada abillah habi wa tab ma'aghna nyat imum tiklam melasa tiklam mula melasa sunat muakkad tu menyanyi imum. Itu pengajian kecuali bacaan qiraah sabah, qiraah 7. Bacaannya wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Boleh pakai qiraah sabah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Tapi jangan dibaca kalau tidak paham. Al-Quran boleh, tapi jangan pakai irama-irama dangdut, rock, keroncong dan lain seterusnya. Kalau salawat boleh. Contoh, kan ada irama ini, indung kepala indung, hujan di sigli, di jadurung mendung. Anak siapa pakai ijakrung, jipong li Honda menggulai lamlung. Mau pakai ke salawat boleh. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Pak Ustaz, tak mantap lah itu Pak Ustaz. Lagu zaman dahulu kala. Kalau lagu India boleh? Boleh. Dekha tujhe jaina sanam, biar hota hai divana sanam, apya hati kaha jai man. Mana bacaannya? Salla alaika Allahu ya adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani.
boleh. Kalau dangdut boleh juga. Semua insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Tak boleh. Tawasal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah sampai habis. Tak boleh. Baik, bukan jawabnya Ustaz. Hampa nyapu nyangka kacinta-cinta jamu-jamu kahawa Abu Waqid jagung jujur sih. Ini contoh. Abu Waqid jagung katutung kumis. Arun apu lambi jagung katutung jagung manis. Mata ganti hidung kabulu kumis. Abu Waqid jagung katutung jagung manis. Boleh. Sallu kamaluhu ala nabi Muhammadin khairil bashari khatimi rusul syafi'il alam batir taman nuril kamari nuril kamari. Ya. Makanya kalau berselawat boleh pakai irama-irama yang menyebabkan kita senang dan bahagia, tapi jangan berubah kaidah huruf dan kaidah maknanya. Ramadan tadi adalah pelajaran bagi kita, pengajaran sabar. Hidayah biasanya banyak sabar. Ada yang kena kude. Biasanya kalau hidayah ya. Kamu dulu sekitar tahun 2000 wadah hidayahnya nasib lagi ketai. Kami cara menghilangkannya bakar kayu, cok nguji mulai untuk lagi suatu nyamban sedih penderitaan hidayah. Tapi semuanya akan dibalas oleh Allah satu saat dengan penuh kebahagiaan. Ino bapak dan ino sepeda rumah, jangan bapak kemen berusaha. Karena perkara ada, tapi ini adalah perjuangan yang perlu kita perjuangkan. Para perempuan, dirimu adalah emas. Kalau ada laki-laki yang mendapatkan dirimu kelak harinya, mereka sudah mendapatkan sebutir mutiara yang sangat indah. Karena kalian bukan wanita jalanan, bukan wanita yang sering berada di atas R15. Tidak. Tapi kalian adalah alumni pesantren Daya Syamsul Tuhan. Katakan kepada mereka, kalau Anda berani meminangku, tolong hafal dulu ayat Ar-Rahman. Akhirnya kalau itu yang disuruh hafal lebih baik, saya mundur. Berarti bukan laki-laki yang baik, itu kerbau namanya. Besok datang yang lain. Siapa namamu? Nama saya adalah Abdurrahman. Kalau Abdurrahman, coba baca surat Ar-Rahman. Dia baca, mampu. Satu lagi, siapa namamu? Nama saya Qul huwallahu ahad. Rupanya nama aslinya Ali Imran. Ali Imran nama asli. Karena dia tidak bisa Ali Imran, coba baca Ali Imran. Sebenarnya nama saya bukan Ali Imran, tapi nama saya adalah Qul. Kan Qul ayat yang pendek. Ini orang sangat bermakna. Pernah kejadian, jadi ngobrol. Sekitar 6 tahun lah umur anak Hidayah. Dia pulang ke rumah kakaknya, kira-kira sebesar ini. Masyruh. Tahu masyruh? Masuk setan. Kita manggil. Mamanya merasa susah, merasa sayang, akhirnya dia panggil tungkuimu.
tunggu membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Habis baca ayat kursi tu tunggu izinnya itu. Sembur balik han mempan. Maknya kasusah kibana ni udah nyong kubrat masyrum jamong jin. Minyak menat ya dukun yang terus dukun baca. Kuja udah hana teman, kuja umon hana teman. Rupanya kalau geram ka hana di mana bawon geram jauh dia. Akhirnya pun berjalan. Asap mengepur-kepur, api membara-bara. Daging tercincang-cincang, tertusuk dengan bambu. Itulah sate matang. Rupanya sate matang lagi dukunnya. Lu raja-raja dukun ngomong pacuk di timur, pacuk di barat. Kalau kau asian kunih umuman, kubi ini man serta teman bah capri Cina. Ikut di burungan. Ikut sekali. Akhirnya aku bedah dukung dia awak. Bedah ada mit yang dari dayah tadi umurnya 6 tahun. Mak, puye cucu ayu wa abno ka. Mantau bu. Kui mak ya di mayak no ko bedah. Ko menama bilong aja sih ko. Bilong ilang ya raja ji. Ku ya ada hanya mak kau ya di mana mendang ya ini. Baik ya. Nabi siga mantau raja. Menyamakan bocil aja. Hidup baulai kakak. Suami hidup. Tinggal nyong kata tu pudak kul. Hai ni pukul. Jadi fikir takun ayat putih hanjur takun al awamilu fi nahwi mi'atul lafziyatu haram ke. Pudak baca. Muji kul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya. Jangan kau lagi. Kau baca bismillah. Kakak bismillah mendang hanya baca itu dong. Udah baca dong. Ya aku main buka mendang bismillah. Kau naya tiga tu baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dong. Udah baca dong. Kau ya main buka baca bismillah. Bukan Nabi sunat baca bu ganjil. Tiga tu ayat. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yang kamu tak pegang tujuh, tak pegang lo. Ke sampai satu ke akan selesai. Fikir jingokin pancara. Mendengar itu sama doa. Tu doa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, dengan hati yang ikhlas ya Allah, ku pulih kak lo bacaan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tinggal di syaitan yang dalam tubuh kau. Ma, hantar mereka ni nak pajuh. Kalinya nak pajuh. Doa makan dibaca. Perlu itu ke? Sadar kakak ya. Menyalahkan 6 tahun bermanfaat. 6 tahun gadang je. Kita 6 tahun ijak je tu. Ya, inilah kelebihan para santriwan dan santriwati yang saya cintai dan yang saya muliakan. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang terakhir. Nah, yang terakhir, kalau menjadi istri, jadilah istri yang salehah. Jangan kasar-kasar sama suamimu. Pakai bedak, pakai celak buat suamimu. Jangan pergi ke pasar. Coba pasar ku mirah. Ku hitam celak, ku mirah. Ku hitam celak. Bibirku merah-merah. Mak tayo ada jaga dalam tu. Belum mahlip sebab lipstick. Lipstick. Ada lipstick namanya Wardah. Miong pagi, miong malam, miong sore. Pon, Nivea. Mungkin orang tu Wardah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Anak dentehan yang adalah. Tapi yang perlu diperbaiki adalah hati. Maka perlu menyemrempok suami abi-abi, istri umi-umi malam pertama cukup bahagia. Ya kan? Baju tan fikir. Pertama tunggu wasra tunggu.
cepat-cepat kali pulang. Pak Tengku, saya mau baca Al-Quran. Kamu Pak Tengku dalam, janganlah panggil Tengku, panggillah abang. Kan kita sudah menikah. Ke malu, wahai, menyemalu nehoi, Bang Tengku. Juci Bang Tengku. Ya, kok mesra kan? Kenapa mesra? Masih malu. Yang sekarang di jalan hilang malu. Makanya dia mau kawin tinggal mau pakai berhubung seperti yang batik tok tu. Ya, entah apa. Yang hot dari cocok lah lagi ni dong. Kasih. Ada juga banyak tinggal dalam kulihat bulan, kulihat bintang jauh nun di sana. Kamu tahu sih? Engkau yang hanapnya ini gesek sampai dengan tongkong ni hampang. Nalam punya lawitnya yang paling bahaya. Gedebang, anjing babi. Dia lebih bahaya loh. Sekarang ada yang lebih bahaya lagi. Aku masih ting. Ujamin masih ting. Menyanyian ringan, dari kecoman. Tapi kalau ini saya yakin mantap. Kalau tidak ada ini di samping pasti sudah. Itu. Sabar menanti. Apa kata Abang Tengku dan Dek? Malam ini kan kita baca Al-Quran berdua ya. Boleh? Coba Pak Tengku baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل برومو dengan nama Allah sama tapi kalau tukang sabu-sabu udah deh kamu nyomi bau, nyomi suhu, nyomi guring, nyomi lain pengen mau seperti benar dan menyertam kawin dengan agen syabu-syabu. Maka saya harapkan, saya pesankan kepada generasi bangsa ini, jangan pernah kena sabu-sabu, jangan pernah pim lem cap kameng banyak gerak lem jakameng pungo kena yang memabukkan haram jangan tinggalkan, mencuri tinggalkan, berzina tinggalkan, sebagaimana dikatakan Kiai Bang Haji Roma Irama. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kenapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah nutulung mereka doang, nutulung perangkap syaitan umpannya dialah bermacam-macam. Dan para hadirin kaum muslimin, adik-adikku yang aku cintai, mudah-mudahan kita suatu saat menjadi orang yang berguna, menjadi bupati, amin, menjadi presiden, amin. Di mana saudara-saudaraku sebutkan nama ikan,
ikan mulus. Jangan yang gagah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, jangankan kawan, jangankan lawan, malaikat maut takut sama Sayyidina Umar. Diriwayatkan bahwa di alam kuburan Sayyidina Umar ditakuti oleh malaikat mungkar wa nakir. Datang malaikat mungkar wa nakir. Assalamualaikum. Jawaban Umar, Waalaikumsalam. Kok lainnya? Biasa semua orang takut kepada malaikat maut, kepada mungkar wa nakir. Tapi Umar tidak. Akhirnya ditanya oleh mungkar wa nakir, "Ma rabbuka?" Berjawab, "Allah Ta'ala Tuhanku." Nalo itu mereka hanan ni menyemenan batu dulu kedi sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, iya menyawab tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marah buka. Oh, tu set mata. Dalam. Wama imamuka. Siapa imammu? Imamku Imam Abdullah. Kita kalam tu set tidak. Maka jadilah wahai generasi-generasi bangsa seperti Umar bin Khattabnya di zaman modern.